Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 03 kelas TK 4801 yang beranggotakan saya sendiri Awang Radialvio, kemudian ada Dika Setia Nugraha, Anugrah Hero Artawijaya, dan Taufik Hidayat Siregar. Di sini saya ingin menjelaskan terkait tugas besar logika matematika. Untuk soal yang dipilih adalah soal nomor 3 sebagai berikut. Di sini kita akan menyederhanakan dengan menggunakan peta Karnaugh yang nanti akan saya jelaskan. Langkah pertama adalah mengelompokkan. Jika SOP maka fungsinya adalah 1. Maka kelompokkanlah input yang merupakan angka 1. Seperti yang sudah saya kelompokkan berikut ini. Kemudian dari inputnya dilihat jika 000 maka jika inputnya adalah 0 maka ditambahkan aksen atau not. Karena di dalam SOP itu fungsinya adalah 1 sebagai berikut. Kemudian setelah dikelompokkan dari angka-angka ini yang merupakan biner kemudian didesimalkan sehingga kita dapat lambang minter yaitu M0, M2, M3, dan M1. Nah, ini nanti akan diletakkan di peta Karnaugh. Untuk yang POS itu menggunakan fungsi 0. Jadi kelompokan yang outputnya adalah 0 sebagai berikut, sama seperti cara sebelumnya. Di sini kita mencari lambang Maxton sama dari binary yang diketahui kemudian didesimalkan. Sehingga kita mendapatkan Maxtonnya di M1, M4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, dan 15. Yang kemudian akan dimasukkan di peta Karnaugh. Oke, setelah mencari minterm dan maxterm, kita dapat peta Karnaugh sebagai berikut. Nah, di sini kita akan menyederhanakan yang SOP. Jika yang SOP, maka kelompokkanlah dulu persamaan yang bernomor 1. Karena SOP fungsinya adalah 1. Jadi di sini kita mengelompokkan ada 2 kelompok, yaitu pertama pojok, pojok, dan juga ini, yang berkotak merah ini. Nah, sehingga di persamaan pertama didapatkan X0 dan Z0, kemudian di persamaan kedua didapatkan X0 dan Y. Sehingga hasil yang paling sederhana adalah X0, Z0, or X0 dan Y untuk SOP. Sedangkan yang belum disederhanakan adalah sebagai berikut. Sepanjang ini adalah yang belum disederhanakan. Kemudian ketika sudah disederhanakan, maka dia hanya menjadi ini yang baru saya sebutkan tadi. Kemudian untuk POS-nya, POS yang dilihat adalah fungsi yang 0. Jadi kita kelompokkan kembali. Situ kita mengelompokkan dengan dua tanda yang berwarna merah dan kuning ini. Nah, untuk tanda yang berwarna merah atau persamaan yang pertama, dia karena sejajar lurus tinggal lihat yang atas. Sehingga persamaannya adalah Y0 dan Z. Untuk yang persamaan pertama itu lihat yang warna kuning itu menjadi X, sehingga POS ketika sudah disederhanakan menjadi X or Y0 Z. Selanjutnya untuk gerbang logika akan dijelaskan oleh rekan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Setia Nugraha dengan NIM 1010 324 00055. Kali ini saya akan mendemonstrasikan rangkaian SOP yang belum disederhanakan. Yang pertama itu ada input 0000 yang dimana outputnya ada 1. Kemudian ada 0001, inputnya akan 0. Kemudian ada 0010 di mana outputnya akan 1. Kemudian ada input 0011, outputnya juga 1. Kemudian ada input 1000 di mana outputnya 0. Kemudian ada input 0101 di mana outputnya akan 0. Kemudian ada input 0110
dimana outputnya akan 0, kemudian ada input 0 1 1 1, dimana outputnya juga akan 0. Kemudian ada input 1 0 0 0, dimana outputnya 0, namun input ini tidak dipedulikan. Kemudian ada input 1 0 0 1, dimana outputnya ada 0. Kemudian ada input 1 0 1 0, outputnya akan 0, namun di input ini tidak dipedulikan. Kemudian ada input 1 0 1 1, dimana outputnya akan 1. Kemudian ada input 1 1 0 0, dimana outputnya akan 0. Kemudian ada input 1 1 0 1, outputnya akan 0. Kemudian ada input 1 1 1 0, dimana outputnya akan 0. Dan yang terakhir ada input 1 1 1 1, yang dimana outputnya akan 0. Kemudian saya akan mendemonstrasikan rangkaian SOP yang sudah disederhanakan, dimana di sini memiliki 3 input yaitu X, Y, Z. Yang pertama input 0 0 0, dimana outputnya akan 1. Kemudian 0 0 1, inputnya akan 0. Selanjutnya ada 0 1 0, inputnya akan 1. Lalu ada input 0 1 1, outputnya akan 1. Kemudian ada input 1 0 0, outputnya akan 0. Kemudian ada input 1 0 1, outputnya akan 0. Kemudian ada input 1 1 0, outputnya akan 0. Kemudian ada input 1 1 1, outputnya akan 0. Selanjutnya ada input 0 0 0, di sini nyala namun tidak dipedulikan. Baik, selanjutnya saya Taufik Hidayat Siregar dengan NIM 1010323 akan menjelaskan rangkaian pos sebelum penyederhanaan. Pertama, kita lihat rangkaian pos sebelum disederhanakan. Rangkaian ini terdiri dari semua minterm yang relevan sesuai dengan ekspresi logika awal, yaitu ini yang sudah saya tulis, yang sudah saya buat di sini. Karena setiap minterm yang digunakan, maka rangkaian membutuhkan banyak gerbang logika AND dan OR. Nih. Hal ini membuat rangkaian menjadi besar, kompleks, dan tidak efisien. Langsung kita coba di pengujian. Yang pertama itu ada WX YZ-nya itu 0 semua, maka hasilnya 1. Dan yang seterusnya kita ubah Z-nya itu menjadi 1, maka hasilnya 0 atau lampunya mati. Terus yang seterusnya coba kita ubah Y-nya menjadi 1 dan Z-nya kita matikan, maka hasilnya menjadi 1 ataupun hidup. Dan yang seterusnya kita ubah Y dan Z-nya itu 1 jadi 00 11, maka hasilnya hidup juga. Seterusnya kita matiin YZ, kita ubah X-nya jadi 1, jadi hasilnya tuh 0 0 1 0 0. Dan yang seterusnya kita tambahkan Z-nya menjadi 1, maka hasilnya juga 0. Seterusnya kita matiin Z dan kita tambahkan Y menjadi 1, maka hasilnya juga 0. Begitu juga dengan kita tambahkan Z-nya jadi 1, hasilnya juga 0. Nah, dan yang seterusnya itu ini adalah W-nya kita ubah menjadi 1, dan ini hasilnya kita don't care ataupun sabodo teing, bodo amat lah, mau dia hidup mau dia mati tidak usah kita urus. Dan selanjutnya setiap
disederhanakan ataupun sebelum disederhanakan ataupun sesudah disederhanakan, outputnya tetap sama. Wabarakatuh, nama saya Nugraha Wijaya. Di sini adalah rangkaian pos setelah penyederhanaan. Setelah penyederhanaan, rangkaian logika menjadi lebih kecil dan efisien. Kita hanya membutuhkan gerbang NOT untuk menghasilkan X NOT dan juga Z NOT. Lalu di sini gerbang AND untuk ini apa namanya? Untuk menyambungkan antara Z NOT dan juga Y. Begitu juga untuk di akhir digunakan gerbang OR untuk menggabungkan hasil akhir. Rangkaian logika ini tidak hanya lebih sederhana, tapi juga menghemat sumber daya jika diimplementasikan pada perangkat keras. Tampilkan untuk gambaran selanjutnya, bisa kita mulai saja. Untuk yang pertama, X, Y, dan Z-nya 000, dan hasil akhirnya adalah outputnya 1. Untuk yang kedua, 001, hasil akhirnya lampu LED mati. Untuk yang ketiga yaitu 010, yaitu LED menyala. Untuk yang selanjutnya yaitu 011, LED tetap menyala ya. Untuk yang selanjutnya lagi ada di 1000, 1000, maka LED akan mati karena hasil outputnya 0. Lalu untuk yang selanjutnya adalah 101 yang tetap berakhir hasilnya 0. Begitu juga dengan 110, hasilnya juga 0. 111 juga hasilnya 0. Lalu ada juga yang 000, itu bisa dianggap menyala. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi bersama saya. Jadi kesimpulannya dari tugas besar logika matematika ini, untuk SOP maupun POS, dia akan menjalankan fungsi yang sama pada tabel kebenaran di atas. Dengan disederhanakan dan sebelum disederhanakan, dapat lihat perbedaan rangkaiannya. Yang sebelum disederhanakan tampak begitu rumit dan juga menggunakan gerbang yang lebih banyak ketimbang yang sudah disederhanakan. Jadi tujuan penyederhanaan adalah untuk mengecilkan komponen atau memperkompak komponen rangkaian listrik. Jadi sehingga dengan fungsi yang sama bisa dibuat lebih sederhana. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Salah hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.